Sejauh perjalanan. Dalam konten kita kali ini, saya akan berbagi sedikit tips ya. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sering melakukan perjalanan bolak-balik antara Jakarta dan Padang. Nah, dalam hal ini kita akan membahas itu perjalanan lintas timur ya. Ini khusus untuk yang ingin melakukan perjalanan ke daerah Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh ya. Tanpa plan dan tanpa memperhitungkan waktu dalam menempuh perjalanan khususnya untuk jalur lintas timur Sumatera ini ya, bisa-bisa terjebak dalam tanda kutip saya katakan itu jalur neraka. Itu sepanjang 300 km. Gak main-main loh, itu jauh banget. Nah, tentunya itu akan menyita energi, menguras BBM, membuang waktu, dan yang pasti itu menambah pembiayaan ya. Kondisi jalan tol Trans Sumatera saat ini ya, mulai dari kilometer 180 itu nyaris sampai keluar exit Palembang di kilometer 360 sekian itu dikatakan itu sangat buruk, jelek, banyak lubang. Jadi jika tol Jagorawi itu nominasinya tol terbaik di dunia mungkin ya kualitasnya, kalau tol ini kita bilang itu sebaliknya di dunia. Nah, jadi hati-hati, jangan memacu kendaraan di sini di atas kecepatan 80 km per jam. Sudah banyak banget terjadi insiden dan kecelakaan. Jadi hati-hati menempuh jalan tol ini ya. Tentu saja ini sudah menyita waktu. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas ini. Inilah jalur jalan lintas Sumatera Palembang Jambi ya. Kalau kita mau ke Padang, biasanya kita lewat Simpang Tembino. Itu jarak yang harus kita tempuh sekitar 258 km atau 260 ya. Kalau kita masuk kota Jambi, maka jaraknya menjadi 275 km. Nah, inilah yang saya sebut nih jalur neraka ini ya. Dalam tanda kutip ya, ingat ya. Ini jalan kondisinya sekarang sangat jelek. Lobang di mana-mana. Jadi padat banget. Kalau kita salah keluar tol, artinya setelah truk-truk besar ini memenuhi jalanan, itu biasanya dia jam 5 pagi udah keluar. Nah, maka musibah dalam jalan itu kembali dalam tanda kutip musibah akan terjadi. Kita akan diapit oleh mobil-mobil truk begini ya. Kecepatan udah pasti ini 10 sampai 40, bahkan macetnya parah gitu berhenti. Nah, itu kalau terjadi kemacetan itu nggak bakal ya pendek gitu, nggak sampai ke Jambi biasanya, karena ditambah dengan kondisi jalan yang sangat buruk sekarang ya. Memang di era ini kayaknya kurang banget. Kalau dulu zaman SBY
Ya setiap mau lebaran, setiap ada hari-hari besar itu jalan udah licin. Sekarang ini prioritasnya mungkin pembangunnya ke tol. Nah inilah contohnya nih jalan-jalannya, lobang di mana-mana. Ini sudah banyak banget, bukan satu dua mobil-mobil pribadi yang hantam lubang dan pecah ban di sini ya. Jadi hati-hati banget. Kalau dulunya kita bisa menempuh jalan ini dengan kecepatan bahkan 100 km per jam, sekarang jangan coba-coba kalau tidak ingin mendapatkan musibah dan bahaya ya. Kalau kita melewati jalur ini ya, keluar tol seperti tadi saya katakan udah lewat jam 5 subuh. Nah ini udah jarak yang sekitar 258 kilo itu bisa ditempuh, bisa 10 jam. Normalnya itu mungkin bisa 6 jam. 10 jam itu udah tanpa macet yang tanpa ada kecelakaan atau macet parah gitu ya. Tentunya ini akan membuang energi ya, membuang-buang waktu. Lubangnya itu bukan lubang sekedar lubang kecil, itu bukan parah. Jadi kalau kata orang Padang itu lubang periuk, pas ngantem gitu nggak ada obatnya. Dalam kecepatan tinggi itu pasti bannya pecah. Kata orang Padang tuh kapiang bannya. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah waktu ya dalam melewati jalur ini, karena siang itu udah pasti padat. Dari subuh sampai siang itu udah pasti sangat padat. Nah ini kita udah memasuki simpang Tempino ya. Jarak tempuh yang kita butuhkan untuk sampai ke Solo ini ya, Solo Sumatera Barat itu sekitar 450 km. Dengan jalan kayak kondisi kayak gini mau ngapain? Bisa di Uber, bisa diburu, di ngegas nggak mungkin. Nah untuk catatan jalan Tempino ini dari tahun bahalak ini ya, ini selalu kondisinya begini, nggak pernah bagus, ini jelek, berlobang. Lobang itu kadang-kadang memang bisa setinggi mobil lobang di sini ya. Jadi ini adalah kondisi saat ini. Nah setelah itu kita akan keluar nih ya di Kabupaten Batanghari, belok kiri menuju jalur Jambi Morobungo. Ini lagi yang terjadi nih, kalau kita salah mengukur atau memperhitungkan waktu ya, nggak ada trik dalam mensiasati waktu. Ini kalau ekstrimnya saya berani mengatakan ini seperti kota sejuta truk. Benar-benar itu dia, truk ini biasanya keluarnya jam 3 sore ya, sampai itu jam 9 malam ini masih banyak truk ini. Dan ini ya udah pasti harus diperhitungkan. Nah untuk melewati jalur tadi ya, yang dari lintas Palembang sampai ke Morobungo, itu usahakanlah cari timenya yang pas ya. Jadi truk ini biasanya keluarnya siang ya, dan ini juga dia truk yang di Kabupaten Batanghari ini nggak lama, dia sore itu ya, sampai jam 9 itu biasanya udah nggak ada lagi, dia udah jarang banget. Nah makanya kalau kita keluar dari exit tol Palembang itu sekitar jam 4, nah itu masih aman, kita nggak bakal bertemu banyak dengan truk-truk begini. Sebenarnya nggak masalah, truk itu banyak, emang semua pengguna jalan itu punya hak. Akan tetapi kondisi jalan loh mas bro, kondisi jalan itu udah kayak kubangun kebo. Namanya truk nggak mungkin dia bisa ngebut. Dalam kondisi jalan baik aja dan licin aja dia nggak bisa, truk nggak mungkin ngebut, apalagi
jalannya parah begini ya, muatan berat yang mungkin bisa dipacu kecepatan normalnya. Udah pasti ini menjadi sumber masalah kemacetan. Jadi salah-salah kita memilih jalur timur itu sebenarnya demen-demanan bayar tol aja. Padahal waktu tempuh sekarang itu ya, tuh saat sekarang itu mungkin jauh lebih cepat dengan melalui atau memilih jalur lintas Sumatera, jalur tengahnya. Nah, kita potong ya, karena saya nggak mungkin memperpanjang video dari semua jalur itu, khususnya dari Jambi menuju Sumbar itu ya. Nah, sekarang kita udah berada di Sumatera Barat. Ini adalah Sijunjung. Di sini kita baru bisa sedikit adem dengan kondisi jalan ya, karena ya di samping jalannya udah licin, ditambah lagi suasana Sumatera Barat ya. Kita kalau saya ke Padang berarti saya udah hampir nyampe di kampung ya. Lihat jalan licin, nah aromanya udah aroma kampung banget, aroma ya kampung halaman kita ya. Bukan kita meminta harus mencontoh situasi seperti ini, enggak ya, cuman disinilah kita bisa menikmati jalan yang bagus, yang licin gitu, dan suasana yang adem, nggak begitu parah dengan kemacetan. Jarang banget kemacetan di sini. Memang kemarin itu ada perbaikan di sini, tapi sekarang udah jalannya mulus. Jadi kalau kita melewati jalur timur, kalau kita perbandingan dengan jalur lintas tengah, nggak mungkin kita bahas dalam hal ini video atau konten kali ini. Mungkin saya, kalau ada yang minta itu dibahas, saya akan cari referensi atau melakukan perjalanan ke jalur tersebut. Kalau sebelumnya memang kita selalu milih jalur lintas tengah sebelum adanya tol Trans Sumatera. Oke, ini kita udah sampai di hampir memasuki kota Solok ini ya. Oke Mas Bro, oke teman-teman, saudara semua, mungkin bahasan kita kali ini bisa diambil faedahnya. Insyaallah kita akan selalu berbagi tentang apa hal yang baik, sekecil apapun hal yang baik itu tentunya. Kalau kita beritahu ke yang lain itu pasti akan membawa faedah. Sekian konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.